Iseng ngajuin di aplikasi ilegal ini ternyata bisa nyantol juga. Padahal ngajuin dengan data busuk ya tiba-tiba lumer dengan sendirinya, dan pastinya di aplikasi ini belum pada banyak yang tahu bisa digalbay tentunya. Dan untuk aplikasi ini bisa pakai jok, dan juga kalian yang ingin mengincar duit galbay pastinya pada ngajuin di aplikasi ini, dan tentunya lumayan bisa dapat duit jajan gratis dan nggak perlu dibayar. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol duit dari pinjol ilegal? Atau mungkin kalian udah pada galbay? Atau mungkin udah pada ditagih oleh DC dari aplikasi pinjol-pinjol ilegal ya? Nah, saran gua sebelum kalian mengajukan di pinjol ilegal, tentunya kalian harus ketahui dulu apa itu aplikasi pinjol ilegal dan resiko-resikonya. Karena kalau untuk pemula sih takutnya kalian kena mental ya cuy, apalagi di sini ada DC online ya. Memang dia nggak mempunyai DC lapangan, tetapi DC online-nya ini tentunya nggak ngotak banget untuk penagihannya serta pencairannya juga, dan pastinya dia sebar data ya. Nah, walaupun kita biasanya belum jatuh tempo akan diancam untuk sebar data ya cuy. Nah, makanya untuk pinjol ilegal seperti itu ya. Nah, oke, sesuai dengan di video saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini bebas kalian ngajuin dimanapun, dan pastinya untuk kuotanya masih dikit ya. Jadi orang-orang yang pada borong di aplikasi ini tuh kadang kehabisan kuota. Nah, ntar gue akan bagikan tipsnya ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini pada banyak yang galbay ya, dan bisa cair berkali-kali katanya. Namun gua belum tahu untuk perawatan apakah bisa atau enggak, nanti deh gua akan coba lagi setelah di pengajuan ini ya. Soalnya juga limitnya masih agak kecil ya cuy. Jadi kalaupun misalkan dirawat terus nggak dicairkan ya nggak masalah juga sih ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telicirkan dengan peminjaman 600.000 ya. Nah, di sini jumlah yang dicairkan itu adalah 300.000 ya. Karena di sini ada tambahan lagi untuk biaya pembayarannya 210.000, dan ini belum termasuk biaya bunga ya. Nah, makanya untuk di aplikasi ini lumayan memberatkan untuk pembayarannya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 7 2022. Nah, di sini untuk status peminjamannya uangnya udah ditransfer ya. Dan gua heran juga dari aplikasi ini, ternyata sistemnya sama pencairannya itu ya sebanding ya cuy. Jikalau tertuliskan di sini pencairan menunggu ataupun lagi ditransfer, ya memang belum masuk juga di rekening. Biasanya kalau di pinjol-pinjol ilegal, kalaupun kita di statusnya itu menunggu pencairan ataupun sudah ditransfer, kadang uang di ATM belum masuk ataupun sebaliknya ya. Nah, untuk aplikasinya sih lumayan bagus untuk sistemnya. Dan di sini untuk yang bertanya, bang, apakah bisa digalbay? Ya banyak yang galbay sih ya cuy. Pada para joki, para galbayers, para pinjolers itu pada galbay semuanya. Dan memang aplikasi ini lagi naik daunnya di grup-grup pinjol, dan lagi ramai yang bahas ya. Gua juga baru pertama kali ngajuin dan hanya modal iseng doang ya. Gua pikir ya pasti bakalan di auto ya, ataupun harus mengajuin berkali-kali. Namun ya sekali ngajuin bisa nyantol sih ya cuy. Dan kemungkinan akan gua rawat dulu sih ya untuk aplikasi ini, soalnya gua pengen nyari tahu apakah bisa dirawat atau enggak, dan belum langsung gua galbay ya. Tetapi kalau kalian mau galbay ya itu silakan aja, terserah dari kalian ya. Nah, oke, untuk kalau lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini teman, nama aplikasinya itu Tunai Cair ya. Dan untuk aplikasi Tunai Cair ini gua masih bingung saudaranya apa, kemudian
gua juga masih dikit info terkait aplikasi ini, soalnya masih baru banget loh ya. Ini kayaknya baru rilis ya aplikasinya, makanya dia melakukan pencairan yang banyak biar bisa bersaing dengan para pinjolers, para galbayers dan lain-lain ya, ataupun dengan aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, kalau kalian yang tahu nama aplikasinya untuk saudaranya ataupun aplikasi startup, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing. Biasanya sih ada ya cuy untuk saudara dari aplikasi pinjol ilegal seperti ini. Nah oke, sebelum kita lanjut, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Cair yang dideveloper oleh CO Creation Car. Nah, di sini kalian bisa lihat kan ya, ada logo OJK dan bagian dari FPI. Nah, saran gua kalau kalian untuk menentukan apakah aplikasinya legal OJK, cek terlebih dahulu di website dari OJK ya. Karena kalau seperti ini sih biasanya hasil comotan doang ya. Jadi kalian berpikirnya di aplikasinya legal dan terus kalian mengajukan padahal aplikasinya ilegal ya. Nah, makanya sebelum kita lanjut ini, kita ke website dari OJK terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman daftar perusahaan fintech lending berizin. Ini yang updatean per 22 April 2022 ya, karena masih baru banget dan setahu gua masih ini yang terbaru ya. Nah, kalian bisa ketikkan aja di sini nama aplikasinya Tunai Cair ya cuy. Nah, sorry salah penulisan. Kita coba lagi Tunai Cair. Dan di sini tidak ada hasil ya. Kalau misalkan dia ada hasil, dia itu langsung terpampang di sini dan ada tulisan berwarna kuning. Jadi kalian bisa scroll aja. Nah, jadi memang nggak ada. Mungkin coba kita ulangi lagi. Dan ternyata memang nggak ada ya, jadi fix dia aplikasinya ilegal ya. Jadi setiap aplikasi fintech yang nggak ada di daftar ini ya, itu masih ilegal ya cuy. Dan ya, aplikasi yang ada di daftar sini itu sudah legal OJK ya, dan aman kalau kalian mengajukan. Nah, fix untuk aplikasinya ilegal ya cuy. Dan di sini kan bisa lihat logo OJK dan FPI itu hanya comotan doang. Dan buat yang bertanya, bang ini cara downloadnya gimana bang? Nah, untuk cara downloadnya di sini kalian tinggal buka Play Store kalian, kemudian kalian ketika nama aplikasinya Tunai Cair, mumpung juga belum ditutup oleh OJK dan belum dihapus di Play Store ya cuy. Jadi kalian bisa ngajuin, dan semoga sih untuk aplikasi ini bisa ditutup oleh OJK biar yang pada punya peminjaman ataupun pada galbay di aplikasi ini nggak ditagih lagi ya cuy, dan auto dapat jackpot ya. Nah, untuk di aplikasinya belum bisa untuk mengajukan dengan pengguna iPhone ya, harus wajib menggunakan Android ya, karena pasti belum ada ya cuy. Sekelas aplikasi pinjol legal yang udah gede aja biasanya belum ada di App Store, apalagi yang hanya aplikasi burik seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000 download, rating 4,3, ulasan 5.000 ulasan. Dan kalau kita lihat untuk brosurnya ya hanya gini-gini doang ya, nggak ada yang menjelaskan secara detail. Katanya bunga rendah padahal ya nggak sama sekali. Kemudian privacy, keamanan terjamin. Nah, kalau untuk di pinjol ilegal ini hanya pancingan doang ya cuy. Oke, selanjutnya di sini katanya ya hanya gini doang sih untuk detailnya. Dan sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Nah, ini kalian lihat untuk customer service-nya nggak aktif juga ya, membalas satu persatu. Biasanya ciri-ciri aplikasi pinjol legal OJK itu mempunyai customer service yang aktif ya. Namun nggak semua juga, ada pun yang pinjol legal aktif juga untuk customer service-nya ya. Nah, di sini untuk detail aplikasinya mana nih cuy, untuk peminjamannya katanya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta, maksimal suku bunga tahunannya 24%, tenor 91 hari hingga dengan 180 hari. Dan di sini peminjamannya bisa berusia 18 tahun ke atas ya, harus warga negara Indonesia, 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, dan juga memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang tetap ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk metode pembayarannya, kalian bisa lihat. Namun biasanya kadang detail aplikasi pinjol ilegal itu berbanding terbalik ketika kita masuk di aplikasinya. Biasanya ini pancingan doang ya cuy, baik dari segi simulasi, produk ya, dan lain-lain ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya dia dirilis sejak 18 Mei 2022. Jadi memang masih baru banget ya cuy. Nah, kemungkinan besar dia ingin bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya, dan biasanya sih pinjol yang masih baru rilis itu auto cair ya, atau ACC, karena ya seperti itu ya cuy, biar pada banyak yang meminjam dan ya
kalau yang habisin juga para gal buyers ya auto dapat jackpot lah ya, karena memang mereka udah biasa ngajuin di pinjol ilegal. Nah oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu Tunai Cair dan tampilannya masih burik banget sih ya, mungkin nggak modal juga untuk aplikasinya. Di sini kita lihat dulu ada konfirmasinya ya, kita lanjut aja, setuju, dan di sini kita harus login lagi menggunakan nomor telepon. Nah ini kan bisa lihat dia mengakses lokasi perangkat kita, mengakses kontak lagi ya. Jadi sebelum kalian izinkan ini, saran gua kalian amankan terlebih dahulu data-data kalian di kontak ya. Bisa kalian bisa kalian ganti dengan kontak fake. Yang penting jangan dikosongin ya cuy, karena takutnya nanti bisa kedetek. Nah di sini kalian izinkan kalau sudah. Telepon panggilan ini kalian bisa hapus dan ganti dengan telepon ataupun log panggilan nomor-nomor DC ataupun nomor fake ya. Kemudian akses foto media juga sama, kalian amankan. Saran gua amankan, pindahkan ke handphone lainnya ya. Soalnya kalau masih di satu device itu bisa beresiko di akses juga ya cuy. Nah oke, selanjutnya di sini kita langsung masukkan nomor teleponnya. Nah di sini gue udah masuk ya cuy, dan untuk kode OTP dari aplikasi ini itu nggak ada namanya ya. Nah dia hanya nomor telepon doang. Biasanya kalau ada nama dari kode OTP itu kita bisa tahu dia saudaranya apa, aplikasi setupnya apa, dan temen lainnya apa ya. Nah ini gue bingung banget ya cuy, makanya banyak yang bertanya terkait saudara ataupun aplikasi atapnya belum pada nemu ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk step pertama katanya harus melakukan verifikasi wajah ya. Nah coba kita lihat di sini dia mempunyai banyak produk juga, namun di sini produknya itu adalah produk pinjol yang legal OJK ya cuy. Namun kayaknya ini kalau misalkan kalian mengajukan, kalian harus disuruh download lagi ke Play Store ya cuy. Nah ini biasanya pancingan doang ya, biar kalian itu berpikir aplikasi ini adalah pinjol legal OJK, namun ini adalah pinjol beranak sih ya cuy, bisa jadi. Soalnya dia juga mempunyai produk sendirinya ya. Nah ini jadi kalau kalian mengajukan di sini otomatis ya ini pinjol produknya ya. Nah ini biasanya hanya pancingan doang ya sih ya. Dan di sini kalau kalian mau mengajukan ini harus melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Namun di sini karena gua nggak mempunyai akun lagi, jadi gua nggak bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Nanti kalian bisa lanjutkan aja. Untuk pengisiannya sama seperti biasanya ya cuy. Nah untuk sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan amankan terlebih dahulu data kalian. Nah buat yang mengamankan data menggunakan akun cloningan ya dan lain-lain, kalau menurut gua sih itu masih bisa disebar ya cuy. Dan apalagi untuk device-nya masih tetap sama kok ya. Nah jadi untuk lebih amannya bisa ngajuin dengan handphone yang memang kalian gak gunakan secara pribadi, ataupun menggunakan ataupun pindahkan ke handphone lainnya ya. Nah kalau misalkan kalian menggunakan handphone secara pribadi ya untuk mengajukan pinjol legal OJK, ya itu terserah dari kalian sih, namun harus kalian amankan dulu datanya. Ataupun kalian ya memang ada beberapa orang yang mengajukan langsung dengan data pribadi dan lain-lain, namun itu biasanya udah kuat mental ya cuy, dan udah nggak pusing jikalau mereka disebar. Nah jadi untuk di aplikasi ini itu sebar data. Dan buat yang bertanya bang apakah di sini bisa digonik, nah kalau untuk digonik gue belum tahu ya, soalnya gue ngajuin ya asal aja kemarin dan nggak pakai gonik. Hanya untuk pengajuannya di sini gue mengajukan di jam 5 apa jam 4 sore ya cuy. Nah, di jam 5 atau 4 subuh ya. Nah namun biasanya gue kehabisan limit juga. Kalau untuk kehabisan limit itu kita harus menunggu lagi besok hari ya cuy. Nah karena untuk aplikasi ini banyak banget yang ngajuin dan otomatis akan ramai untuk pencairan di aplikasi ini. Apalagi buat yang para pinjolers, joki, gal buyers yang mengincar limit gede dan ingin mendapatkan duit gratis, otomatis pada punya peminjaman, dan mereka satu kali ngajuin itu bisa sampai 60 pengajuan dan bisa sampai 10-20 pengajuan. Nah makanya limitnya habis ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol tunai cair. Dan next time gue akan coba rawat di aplikasi ini. Kalau misalkan
bisa dirawat, gua akan langsung bagikan, gua akan langsung buatin videonya buat kalian. Kalau enggak juga ya enggak masalah sih ya cuy, yang penting bisa dicoba aja dulu. Dan buat kalian baru bergabung bisa kalian ketikkan tekan aja dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.